Halo guys, kembali lagi di video sharing belajarku. Langsung aja ya, kita ke skill 35. Use the correct tense with time expressions. Jadi ini di skill berapa? 33 sampai 36 ya. Itu fokusnya di penggunaan dari kata kerjanya. Kalau di sebelumnya yang 30 sampai 32 itu kan fokus dengan bentuknya, kita mengenal bentuknya. Nah, sekarang kita fokus dengan penggunaan-penggunaannya. Sama kayak kita sebenarnya ngomongin tenses sih sebenarnya di skill 33 sampai 36 ya. Itu ngomongin tenses semua dengan berbagai macam pendekatan gitulah. Nah, di skill 35 ini kita fokus dengan time expression. Sebenarnya semua tenses itu mesti kan ada time expressions-nya gitu ya. Nanti kita lihat time expressions di sini itu yang dimaksud ada apa aja. Nah, often in written expressions questions on the TOEFL test, there is a time expression that clearly indicates what verb tense is needed in the sentence. Jadi, kita lihat time expressions apa aja yang dipakai di skill 35. Pertama, we moved to New York. Ini kan simple past ya. We had left. Ini past perfect. We have lived. Ini pakai present perfect. Jadi masih ada perfect tense-nya juga nih di sini. Ketambahan apa? Ketambahan sama simple past. Nah, jadi kalau yang contoh pertama, ini kan simple past ya. Apa penandanya ini? Salah satunya in. Tahun di masa lalu. In 1980, in 2021, pokoknya in ada tahun di masa lalu. Kalau kita pakai past perfect, bisa juga pakai by. By itu kan menjelang ya. Menjelang waktu itu. Jadi, by 1990, by tahun berapa gitu. Nah, kalau di present perfect pakai since. Ingat, since itu present perfect. Di skill 34 juga udah pernah aku sebutkan gitu ya. Since itu present perfect, walaupun setelah since pakai bentuk past gitu ya. Since 1999. Sejak tahun 1999 sampai sekarang, kan gitu ya. In the verse example, the time expressions in 1980 indicates the verb should be in the simple past. Nah, jadi simple past ya kalau pakai in. Terus contoh yang kedua, kalau pakai by dan tahun di masa lalu, teman-teman, pakailah past perfect. Kalau kan pakai since sejak ya, bukan since karena. Memang since itu bisa dua arti sih, bisa since karena, bisa since sejak. Tapi kalau kita ngomongin tenses, since itu di sini adalah artinya sejak. Jadi kalau kita pakai since dan tahun di masa lalu, itu adalah present perfect. Jadi jangan bingung, kok present tapi kok pakai tahun di masa lalu? Yaitu logikanya, ya kalian bilang, misalnya deh logikanya, ada sebuah bangunan, itu sudah ada sejak tahun berapa, sampai sekarang masih ada. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung, pakai since itu kan diikuti masa lalu, tapi kok masa sekarang? Ya karena dari masa lalu sampai masa sekarang. Some additional time expressions. Ini ada tambahannya nih, ada tambahan lagi. She got a job 2 years ago. Jadi yang pakai ago, and then last week, ya. Last night, last year, last pakai last. Kemudian ada pakai ago, 2 years ago, 2 weeks ago. Itu typically-nya apa? Tipikalnya simple past. Makanya sini pakai got verb 2, pakai started verb 2. Terus she has worked very hard lately. Nah, kalau late terlambat, tapi kalau lately bukan dengan terlambat ya teman-teman. Lately itu adalah baru-baru ini atau akhir-akhir ini. Atau bisa juga bilang recently. Ya, jadi sama lately, recently itu sama. Itu penanda waktu apa? Present perfect. Jadi akhir-akhir ini, baru-baru ini. Nah, berarti kan masih sampai sekarang gitu ya. In the first example, the time expressions 2 years ago, dia harus pakai simple past. Begitu juga last, itu juga pakai simple past. Tapi kalau pakai lately, recently, biasanya kita ke present perfect. Nah, semoga cukup jelas ya teman-teman. Sebenarnya simple sih ini. Karena sudah ditentukan atau kita sudah diberitahu gitu ya. Nah, jadi ini lebih simple ya di skill 35. Time expressions-nya ngomongin past perfect, simple past, dan present perfect. Jadi kalau di past bisa pakai by, past perfect ya. Selain kemarin kan kita ketemu after, before,
ada when juga di situ ya. Tapi jelas semuanya konteksnya masa lalu ya. Terus ketambahan satu pakai by. Kalau di simple past bisa pakai ago, bisa pakai last, bisa pakai in, tahun di masa lalu. Kalau present perfect bisa pakai since, bisa pakai lately, recently, itu juga bisa. Nanti bisa juga pakai for. Kemarin kalau di skill 34 kan ada for-nya di present perfect ya. Nah, jadi ini udah cukup jelas ya. Teman-teman tinggal lihat penanda waktunya itu pakai apa. Berarti kita bisa menentukan mau pakai kata kerja yang mana. Memang tenses itu begitu. Nah, jadi kalau di skill 35 cukup jelas ya, udah ada penanda waktunya. Pakai penanda waktu apa, maka itu akan mempengaruhi tenses mana yang akan kita pakai gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan latihan soalnya. Nah, karena kita membicarakan tentang tense with time expressions, jadi karena sudah ada penanda waktunya, jadi kita bisa menentukan mau pakai past perfect or simple past or present perfect. Maka ketika kita membaca soal, kita bisa langsung fokus dengan time expressions atau time signalnya. Jadi kita bisa lihat penanda waktunya itu pakai apa. Sehingga kita bisa menentukan mau menggunakan kata kerja yang mana. Nah, seperti contoh di nomor 1 dan 2, itu sudah ditandai ya penanda waktunya. Yang pertama ada last night, yaitu pakai simple past, sehingga di sini kita menggunakan bentuk kedua, rang. Ring, rang, rang gitu ya. The phone rang incessantly. Jadi teleponnya berdering terus-menerus tadi malam. Karena ada kata last night, nah itulah yang menyebabkan kita menggunakan simple past. Begitu juga dengan contoh nomor 2. Nah, nomor 2 di sini dia menggunakan by for yesterday. Di mana yesterday ini menunjukkan waktunya lampau. Sedangkan di sini have finished itu kan dia present perfect ya. Jadi ini tidak logis. Karena di masa lalu seharusnya menjelang pukul 4 kemarin, berarti kan kalau kemarin itu kan sudah lampau. Jadi tidak ada kaitannya dengan masa sekarang. Jadi kita tidak bisa menggunakan have finished. That's why number 2 is incorrect. What about number 3? We can look at the time expressions in number 3. It uses in 1620. Jadi di sini nomor 3 dia menggunakan penanda waktu tahun 16 di tahun 1620. Nah, kalau kita pakai in, lalu ada tahun di masa lalu, maka dia masuk ke mana teman-teman? Ya, dia masuk ke simple past. Ya kan? Kalau simple past, kita lihat kata kerjanya apakah sudah menggunakan simple past di sini? Ternyata tidak. Dia menggunakan present perfect. Jadi salah ya. Seharusnya kita nggak usah pakai have arrived, cukup arrived atau pakai verb 2 aja. Karena simple past hanya menggunakan verb 2. Jadi nomor 3 dia salah. Sekarang kita ke nomor 4. Since the new law was passed, it has been difficult to estimate taxes. Apakah ada penanda waktunya? Ada. Di sini menggunakan since. Sebenarnya di skill 34 ya, di skill sebelumnya kita pernah menyinggung sedikit tentang since, di mana since itu harus diikuti waktu lampau. Ya, jadi since ikuti simple past. Tetapi ini dipakai untuk penanda waktu di present perfect. Nah, jadi nomor 4 itu dipakai untuk penanda waktu present perfect. Jadi logikanya namanya since. Since itu kan sejak ya. Jadi artinya sejak di waktu itu sampai sekarang. Makanya di sini dia pakai has been, present perfect. Jadi sudah benar di nomor 4. Jadi jangan bingung kalau menggunakan present perfect. Karena memang present perfect salah satunya penanda waktu yang bisa dipakai adalah since. Selain for, selain lately gitu ya. Jadi since, sejak. Seperti yang di skill sebelumnya pernah aku contohkan. I have lived in Jakarta since my father went to Paris. Jadi aku sudah tinggal di Jakarta sejak ayahku pergi ke Paris. Jadi dari ayahnya pergi ke Paris sampai sekarang dia masih tinggal di Jakarta gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Apakah ada penanda waktunya? Ada. 2 hours ago.
Nah, karena di sini fokusnya adalah menentukan mau pakai tenses yang mana dengan time expressions apa, jadi kita bisa langsung fokus dengan time expressions atau time signalnya ya. Kalau kita pakai 2 jam yang lalu, berarti ini masuk ke tenses apa teman-teman? Iya, masuk ke simple past ya. Aku singkat ya teman-teman. Kalau simple past, berarti kan kita pakai verb 2. Nah, kata kerjanya di sini put. Put ini pakai verb 1, verb 2, atau verb 3. Nah, ini juga pernah ada di soal skill 34 yang kemarin ya. Jadi di sini dia sudah benar, dia menggunakan verb 2. Kenapa pakai verb 2? Kita bisa lihat dari mana. Padahal kan put itu dari verb 1 sampai verb 3 itu sama semua bentuknya. Yes. Kalau dia verb 1 atau verb 1, di sini kita lihat subjeknya ya. Cashier itu kan tunggal. Jadi kalau dia misalnya pakai verb 1, harusnya ada verb 1s. Boots gitu ya. Berarti ini bukan verb 1. Lalu kenapa nggak verb 3? Karena verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Dia dependent ya. Kata kerjanya bergantung dengan helping verbs. Jadi misalnya bisa pakai the cashier had put or has put misalnya. Nanti tergantung time signalnya apa. Karena di sini dia berdiri sendiri dan hanya ada kata put, maka kita bisa simpulkan ini adalah kata kerja bentuk kedua. Jadi nomor 5 sudah benar. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau ketemu dengan irregular verb yang kata kerja dari verb 1 sampai 3-nya itu sama, seperti put di sini, lalu yang lain misalnya ada cut, ya cut, atau hit, atau pakai read juga, gitu kan tulisannya sama, tapi cara bacanya aja yang beda gitu ya, read, read. Tapi tulisannya sama gitu ya. Nah, kalau ketemu kata kerja seperti itu, kita butuh analyze-nya untuk lebih dalam. Jangan sampai kita salah menentukan dia pakai verb yang mana atau kata kerja yang mana, 1, 2, atau 3. Tapi pasti bisa dilihat gitu ya. Lanjut nomor 6. All the votes have been counted last week. Last week itu udah jelas banget dia di mana? Iya, di simple past. Harusnya kan pakai bentuk kedua ya. Nah, karena di sini pakai have been counted, berarti kan bentuk kalimatnya kalimat pasif nih. Jadi semua suara sudah dihitung. Kalau di sini ya sudah dihitung minggu lalu. Itu salah. Karena have been itu menunjukkan dia ke present perfect. Artinya masih ada dampak atau efeknya di masa sekarang. Sedangkan last week, minggu lalu, itu kan tidak ada hubungannya dengan masa sekarang gitu ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan present perfect di sini. Have been-nya salah. Diganti pakai apa? Bisa diganti pakai were. Were counted, dihitung ya. Jadi bentuk kalimatnya pasif. Ini bukan kalimat aktif, ini kalimat pasif. Karena ada be dan verb 3. Number 6 is incorrect. 7. Di sini ada kata lately, akhir-akhir ini. Nah, the students are writing many compositions lately. Di sini dia pakai present continuous ya, sayangnya. Padahal kalau present continuous kita bisa pakai apa? Now, right now misalnya. Tapi kalau lately itu kan akhir-akhir ini ya. Jadi harusnya kita pakai present perfect or present perfect continuous. Mungkin lebih tepat pakai present perfect continuous di sini karena aku lihat dari kata kerja soalnya aja ya teman-teman, kan di sini pakai ing. Jadi bisa aja kita ganti pakai have been writing. Jadi ada pakai continuous, menyesuaikan dengan writing-nya aja. So number 7 still incorrect, tetap salah gitu ya. Karena dia pakai lately itu harusnya ke present perfect or present perfect continuous. Number 8. The Senate votes on the law to ban cigarette smoking in public in 1990. Nah, di sini jelas dia pakai tahun 1990. Itu kan masuknya di simple past ya. Sama kayak nomor 3. Nah, jadi di sini kata kerjanya yang mana teman-teman? Ya, votes. Pakai verb 1s. Kok pakai simple present? Gak cocok dong. Ya, gak cocok ya. Padahal waktunya di tahun 1990, tapi kita pakai verb 1s, itu tidak tepat. Jadi harusnya pakai apa? Ya ganti aja. Jadi apa? Voted. Tinggal ditambahin D ya. Diganti, bukan ditambahin, diganti dengan D. Voted. Jadi ke verb 2 karena dia pakai simple past.
Number 8 is incorrect. 9. By the time the main course was served, all the guests had arrived and been seated. Bagaimana dengan nomor 9, teman-teman? Iya, jadi di sini dia pakai by the time yang diikuti oleh bentuk simple past. Ini kan simple past ya. Dalam bentuk pasif, teman-teman, simple past. Was served. Jadi the main course was served. All the guests had arrived and been seated. Ini dia pakai past perfect. Nah, kira-kira nih, sudah benar atau belum? Udah ya. Jadi, kita bisa pakai kata by kan? Kemudian diikuti oleh waktu lampau, di mana itu menunjukkan ke past perfect. Jadi, nomor 9 itu sudah benar. Nah, untuk nomor 9, di sini kan dia pakai penanda waktu by the time ya, teman-teman. Nah, ini sejauh yang aku pahami ya. Jadi, kalau misalnya kalian punya konsep yang beda, ya kita boleh sharing. Tapi sejauh yang aku pahami, penunjuk waktu atau penanda waktu by the time, atau by tahun berapa gitu ya. Kalau di past perfect, itu kan pakai tahun di masa lalu. Misalnya by 1990. Nah, tapi setahu aku, kata by or by the time itu juga nanti bisa dipakai di future perfect. Jadi selain di past perfect, kita juga bisa pakai di future perfect. Tapi tentu dengan waktu yang berbeda. Kalau di sini kan dia ke simple past semua ya. Logis dong, karena di masa lalu. Tapi kalau di future perfect, tentu kita nggak pakai simple past setelah by the time or kata by-nya. Terus pakai apa? Ya, kita bisa pakai simple present. Jadi by the time diikuti oleh simple present, atau by diikuti oleh tahun di masa depan. Nah, itu nanti masuknya bisa ke future perfect. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, satu penanda waktu itu bisa ada di beberapa tenses. Nggak hanya di satu tenses aja. Ada beberapa yang bisa dipakai di lebih dari satu tenses. Tapi ada juga yang hanya ada di tenses itu aja. Nah, misalnya kayak in. Tahun berapa itu jelas di simple past. Tidak kita pakai di yang lain-lain gitu ya. Atau last year, last week itu juga hanya ada di simple past. Kita nggak pakai di yang lain-lain gitu ya. Nah, sekarang kita ke nomor yang terakhir. I had not done much more work since I talked to you on Wednesday. Untuk nomor 10, since. Ingat ya, tadi since itu kan harusnya dia ke present perfect. Harusnya. Nah, karena di sini jelas since I talked. Sejak aku ngomong sama kamu hari Rabu kemarin gitu ya. Tapi di sini sayangnya dia pakai past perfect. I had not done. Jadi ini kurang tepat. Harusnya ganti pakai apa? Ya ganti pakai present perfect pakai apa? I have not done. Nah, jadi teman-teman, di skill 35 ini kita diberikan beberapa penanda waktu sehingga kita bisa dengan mudah untuk menentukan mau pakai kata kerja atau mau pakai tenses yang mana. Karena beda waktunya atau beda penanda waktunya, beda time expressions or time signalnya, maka akan menentukan kata kerja apa yang mau kita pakai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi memang tenses itu cukup banyak penanda waktunya, tapi itu bisa dilogika, teman-teman. Seperti yang aku pernah bilang di skill 34 ya. Tenses itu bisa dilogika. Kalau kita paham basicnya atau intinya sebenarnya tenses itu seperti apa sih? Nah, itu kalau kita tahu basic dasarnya, sebenarnya kita mau dibawa ke tenses mana aja, kita mesti bisa. Karena dia sangat bisa dilogika. Ya, jadi dari awal dari skill 33 itu kita udah dituntun untuk berpikir logis ya, karena tenses itu emang logis berkaitan dengan waktu dan waktu itu sesuai dengan logika gitu teman-teman. Semoga cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa sharing di kolom komentar. Jika ada salah kurangnya mohon dimaafkan. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe.
See you on the next video. Bye-bye.